Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku dan guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin menginfokan tentang seleksi P3K tahun 2022, di mana ada 3 jenis mekanisme seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, bagaimana mekanismenya dan apa saja jenis mekanismenya tersebut? Yuk kita simak video selanjutnya. Nah teman-teman, pendaftaran P3K tahun 2022 sebentar lagi akan dibuka, di mana Menpan RB Azwar Anas mengatakan bahwa pendaftaran itu akan dibuka sekitar minggu ketiga dan keempat September tahun 2022. Nah, nanti pada saat pelaksanaan tes P3K guru tahun 2022 ini akan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember mendatang. Berdasarkan petunjuk seleksi guru ASN P3K tahun 2022, Kemendikbudristek mengatakan bahwa ada 3 jenis mekanisme seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, yang pertama yaitu jenis mekanisme seleksi yang pertama itu ditujukan bagi guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021 kemarin, di mana peserta akan ditempatkan di satuan tugas masing-masing atau satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian seleksi yang kedua itu ditujukan untuk guru yang berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 dan guru honorer negeri yang minimal telah mengajar selama 3 tahun serta terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, seleksi yang ketiga itu ditujukan untuk guru honorer negeri yang berpengalaman mengajar kurang dari 3 tahun dan terdaftar di Dapodik. Juga diperuntukkan untuk lulusan PPG dan guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik.
Nah, itu adalah 3 mekanisme seleksi penerimaan 3K Guru tahun 2022. Kita ingatkan lagi, yang pertama itu diperuntukkan untuk tenaga honor yang kemarin tahun 2021 sudah lulus passing grade. Kemudian yang kedua itu diperuntukkan bagi tenaga honor kategori 2 dan tenaga honor negeri yang mengajar lebih dari 3 tahun. Kemudian yang ketiga itu adalah diperuntukkan untuk guru honor negeri yang berpengalaman di bawah dari 3 tahun, kemudian guru honor yang lulusan PPG, dan guru honor swasta yang terdaftar di Dapodik. Jadi semuanya harus terdaftar di Dapodik. Secara rinci akan dijelaskan lagi 3 jenis mekanisme seleksi PTKK Guru tahun 2022. Yang pertama itu adalah penuntasan 193.954 guru yang telah lulus passing grade. Nah, teman-teman, para peserta atau para guru honor yang telah lulus passing grade itu mereka akan ditempatkan di lokasi tugas masing-masing atau di satuan pendidikan sekolah yang membutuhkan, dan mereka tidak perlu melaksanakan ujian lagi atau tidak perlu tes lagi. Mekanisme yang kedua itu adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi untuk sejumlah 724.029 guru honor negeri. Nah, untuk mekanisme seleksi kesesuaian ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dimensi kompetensi, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan juga kepribadian. Kemudian seleksi ini akan diterapkan jika masih ada kuota formasi setelah penempatan guru yang lulus passing grade. Maksudnya adalah seleksi kesesuaian ini
atau verifikasi ini akan dilakukan jika kuota formasi itu masih ada. Maksudnya, jika seluruh guru honor yang lulus passing grade itu sudah terangkat semua atau sudah ditempatkan semua, sedangkan formasi yang kosong masih ada, maka seleksi verifikasi atau kesesuaian ini akan dilakukan. Nah, dalam seleksi kesesuaian atau verifikasi ini memiliki 4 kesesuaian dimensi, yaitu yang pertama, kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik dengan mempertimbangkan linearitas bidang tugas dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 dan sertifikat pendidiknya. Kemudian yang kedua, menilai kompetensi teknis, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Kemudian jenis mekanisme seleksi yang kedua ini juga melibatkan wawancara yang tujuannya untuk mengukur integritas dan moralitas calon guru P3K. Nah, sekarang mekanisme yang ketiga itu adalah seleksi menggunakan tes, di mana terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam mekanisme seleksi tes ini, yaitu dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, teman-teman, selain tadi ada 3 mekanisme seleksi yang sudah dijabarkan secara jelas, juga ada mekanisme seleksi untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Dan itu bisa kita lihat pada penjelasan seperti berikut ini. Yang pertama itu adalah kesesuaian kualifikasi. Pertama-tama akan dinilai kesesuaian kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, dan selanjutnya kinerja, dan kemudian pemeriksaan latar belakang atau background dari ijazah dan mata pelajarannya yang diampu. Yang kedua itu adalah mempertimbangkan profesionalitas dan karakter. Nah, mekanisme yang kedua ini dilakukan untuk
pertimbangan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, dan kepribadian. Nah, untuk mekanisme seleksi prioritas 2 dan 3 juga ada yang ketiga, yaitu menggunakan seleksi tes, di mana seleksi tes ini dilakukan dengan menggunakan tes Computer Assisted Test atau CAT, dan yang akan dinilai adalah dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, teman-teman, dalam seleksi tes ini banyak soal yang harus dikerjakan, yaitu soal kompetensi itu sebanyak 4075, kemudian soal manajerial itu 2125, kemudian soal sosiokultural itu 1700, dan soal wawancara itu 250 soal. Dan kemudian untuk menentukan kelulusan atau passing grade, ada nilai batas atau standar yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas, di mana keseluruhan butir soal yang diujikan adalah 140 sampai 160 pertanyaan. Adapun waktu yang disediakan selama 170 menit. Nah, di sini juga dijelaskan tentang bobot tes P3K Guru tahun 2022, di mana untuk materi kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran itu bobotnya 60% dengan waktu 120 menit dan antara soal 80 sampai 100 soal. Untuk bobot tes P3K Guru tahun 2022 di materi kompetensi manajerial itu ada 30 soal dengan waktu 25 menit dan bobotnya adalah 40%. Dan kemudian untuk bobot tes P3K Guru tahun 2022 kompetensi materi sosiokultural itu soalnya sebanyak 20 butir, kemudian waktunya 15 menit dan bobotnya adalah 40%. Teman-teman, selanjutnya untuk tes wawancara itu dijawab secara tertulis, bobotnya itu adalah 10 soal, kemudian waktunya 10 menit dan bobotnya itu sebanyak 40%. Nah, teman-teman, itulah tadi tentang bobot soal untuk tes P3K Guru tahun 2022. Dan bagaimana dengan jadwal seleksinya? Mari kita lihat jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022.
Bisa kita lihat itu dimulai pada bulan Mei 2022, di mana penetapan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah pada tahun 2022. Kemudian bulan Juni itu dilaksanakan sosialisasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dan rapat koordinasi teknis Panselnas bersama dengan Pemda. Yang ketiga dilihat pada bulan Juli itu adanya rapat koordinasi teknis Panselnas bersama dengan Pemda. Kemudian bulan Agustus itu persiapan pelaksanaan seleksi P3K guru pada tahun 2022. Dan bulan September sampai Oktober itu penuntasan 193.954 guru yang lulus passing grade pada tahun 2021 dan pelaksanaan penilaian kesesuaian atau verifikasi. Kemudian bulan November sampai Desember itu adalah pelaksanaan tes P3K tahun 2022. Perlu diketahui ya teman-teman, pada tes yang akan dilaksanakan bulan November-Desember itu ujian dilakukan untuk guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun. Sedangkan guru yang tidak terdaftar di Dapodik tetapi ingin ikut seleksi, maka wajib punya sertifikat pendidikan. Begitu juga untuk guru swasta. Jika guru swasta juga ingin ikut serta, apabila nantinya lulus, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan atau sekolah negeri yang kekurangan guru. Perlu dipahami bahwa ujian P3K tidaklah sama dengan ujian CPNS, sebab tidak ada seleksi kompetensi dasar, yang diseleksi hanyalah kompetensi bidang teknis saja. Nah, teman-teman, apabila berkas sudah lengkap, maka nilai tes kompetensi teknis akan penuh. Sementara jika berkas bermasalah, maka digunakan nilai tes kompetensi teknis. Peserta juga wajib lulus passing grade ujian manajerial dan sosiokultural. Kemudian lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang mendaftar dalam program P3K termasuk pada kategori pelamar umum. Nah, lulusan PPG juga wajib terdaftar di basis data Kemendikbudristek serta terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik.
Nah teman-teman, itulah video dari aku dan Lulu kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat para calon-calon pejuang P3K Guru. Tetaplah bersama aku dan Guru. Tentunya aku dan Guru akan selalu memberikan informasi yang terbaru untuk guru dan semua yang peduli tentang pendidikan. Terima kasih atas menonton videonya dan jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Dadah!